Yuk kita ambil hasil pancingan singgem. Kita mau masak pagi. Wow, good morning. Salam jua-jua. Nah, Dewa Patura Rasulina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Apa? Hai, good morning. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari ini ya. Nah, hari ini kita mau ambil ikan hasil pancingan singgem, kita nak masak pagi ini. Besar. Ya kan? Besar ke tak besar ya kan? Daripada kita beli lauk, bagus masak ikan mas. Nanti untuk anak saya, kuah ikannya sama sosis. Enggak, sama ikan bilis. Ikan bilis? Kata singgem ikannya dekat-dekat sini aja. Teteng, oh inilah dekat saja memang. Yuk kita ambil ikannya. Oh ini dia. Askama mama ambil, nanti jatuh kamu ke bawah. Kering air kolam dikeringkan atau bagaimana ini? Oh iya, susah banget. Ini, nah deh. Oke lah, 1 kilo ada 2 ekor, nggak besar sih. Kasih bersih dulu. Punya apa ternyata Kak? Bilang aku. Saya. Ikan. Ikan. Nah, kalau lapar Nggak besar kali pemirsa, tapi ini boleh lah. Tengok, ini udah luka. Tapi yang ini kecil. Apa lah, boleh cukup masak. Oke, ini suami saya yang bersihkan ikannya. So, saya siapkan bumbunya lah. Masak apalah pun pemirsa. Kalau masak arsi, ikan mas, suami saya nggak suka. Kalau masak asam, nggak letak asam kecombrang, nggak enak. Kalau letak, suami saya nggak suka. Masak apa lagi ya kan? Apalagi santan lah. Nggak ya saya tunjukkan ini bahan-bahannya, jas masak aja kita, ya kan? Ini masak. Saya siapkan dulu bumbunya ya. Oke pemirsa, tadi kita pending masaknya sebentar karena menyiapkan anak saya ke sekolah. Tapi masa merasa itu Apa itu? apa? Keladi. Boleh. Hari itu saya masak nggak makan kamu. Udah apa sudah tadi nih sayang? Belum. Jadi udah saya siapkan bahan-bahannya nih. Saya pun udah lapar. Satu jantan satu. Tadi suami saya mau pergi pemeracun, hujan juga. Kalau bisa besok saya mau ikut panen lah, mau tengok kebun. Udah lama tak pergi tengok. Dari sini naik juga. Licin semua kan. Rosa habis. Orang tuh kamu keluar duit. Cip. Siapa? Orang lah ladang-ladang ini keluar duit baru. Tahu kalian yang lucunya, jalan dibetulkan, kebun kami nggak lewat pun. Tapi kami dimintai duit, itu pun tidak masalah. Karena kita mikirnya itu pemirsa. Bila-bila sekali kita lewat. Bukan, mikirnya anak-anak nanti. Mana tahu kita ada rezeki nanti beli kebun dekat-dekat situ lewat jalan itu, nanti jadi problem. Dulu kita minta duit, dia nggak mau bayar, jangan bagi dia lewat. Selalu mikirnya jangka panjang. Makanya kemarin dia orang datang malam-malam ke rumah minta duit. Sebenarnya saya pikir nggak logik orang ini minta duit ke rumah gitu. Cuman ya udahlah. Pantang ya, hari. Mana tahu ada rezeki nanti. Makanya suami saya pun bayar sajalah, bayar. Putih garang, ha? Oh garang, jantan pun semua dia. Anak. Yuk kita masak yuk. Ini bahan-bahan yang udah kita blender tadi kita masak sampai kecami macam biasa aja lah. Ininya lalap masak, ikan masnya lalap masak. Nothing spesial pemirsa, tidak ada yang spesial. Ini saya masukkan santannya ya. Ya pemirsa, saya belum letak ini serai dengan asam ya. Tomat. Kalau tomat nanti tomat lah, taruh garam dulu. Soalnya nanti kalau udah masuk ikannya, kita goreng, kita aduk-aduk, hancur nanti. Ikan mas ini termasuk ikan yang lembut dagingnya.
Banyak durinya. Kita masukkan kepala dulu. Banyak ini. Dia memang daging sedikit keras, sebelum mendidih pun boleh letak. Ini dia punya isi. Telur lah, isinya. Telurnya itu. Nah, Macam lemaknya, ge. lemak itu. Ada mindu pahit-pahitnya. Macam ada saya nampak. Sudah lah. Cuaca pun sudah mendung, sudah mendung. Ambil serai. Serai di tepi jalan. Ini kok. Aduh, cukup. Oke, ini udah masak pun. Ini saya masukkan tomat 2 biji sama asam. Asamnya mudah kali pemirsa lah. Tadi pas saya beli tomat ini di kedai, ceritalah kan cerita di kedai pemirsa. Yang baru meninggal. Orang Karo ini istilahnya ada yang dia itu udah lama sakit. Udah lama sakit, baring saja tak boleh buat apapun. Dia orang akan buat satu cara, dia macam kalau misalkan dia makan ini, dia akan meninggoy gitu. Jadi cerita-ceritalah. Cuman inti dari perceritaan itu, saya bersyukur sih dengan tindakan yang kemarin saya ambil waktu bapak saya. Saya walaupun anak yang paling kecil perempuan, selalu keputusan saya juga yang ambil. Jadi kemarin itu bapak saya kan udah kritikal. Saya masa itu di asrama, bapak saya udah masuk emergency. Dia udah tak sembang, tak ada apapun. Selang semua sudah masuk mulut hidung dia, tapi dia still tak ada sembang apapun. Lepas itu kata dokter, dia kena masuk ruang ICU. Pokoknya saudara semua, adik-beradik bapak saya kan ramai pemirsa. Adik-beradiknya yang ikut pemirsa. Saya rasa 15 orang ada. Adik-beradik bapak saya aja 3 orang. Pakcik saya, bebek keriting, adiknya 3 orang. Lepas itu adik-beradiknya dari mamak dia yang pertama pun semuanya ikut kemarin. Masuk ruang ICU. Walaupun ada kakaknya, adiknya yang datang, tetap keputusan sama saya. Tunggu saya dari asrama sampai saya di asrama, Pak udah saya bilang tuh jumpai dokter. Saya jumpai dokternya, katanya bapak saya harus masuk ruang ICU pemirsa. Walaupun semua saudara bilang, udahlah kita bawa aja pulang, nggak ya tertolong, udahlah kita bawa aja pulang. Karena memang mungkin saudara-saudara itu udah tahu nggak bisa tertolong lagi, udah akan meninggal. Kalau misalkan bawa ruang ICU pun habis-habis duit aja gitu. Cuman saya tanamkan dalam hati saya apa tahu. Hidup mati orang tuh di tangan Tuhan gitu. Kalau misalkan kita nggak ada usaha, gimana kita tahu, ya kan? Yang takdirnya memang udah sampai di sini gitu. Jadi saya bilang masukkan ke ruang ICU. Sempat juga marah mama saya, katanya jangan masukkan ke ruang ICU katanya gitu. Saya bilang masuk ke ruang ICU. Kata dokternya masuk ruang ICU harus letak duit 2.500.000. Masa tuh 2.500.000 banyak pemirsa. Ini tuh saya cerita ini tahun 2000, kalau saya tak silap 2012. Udah gitu nggak ada uang. Saya masa itu ada dapat bantuan dari government 3.800.000. Itu saya ambil 3 juta. Saya letak dekat resepsionis 2.500.000, masukkan bapak saya ruang ICU. Dia masuk pukul 10 malam, 8 pagi dia meninggal pemirsa. Tapi bila dengar cerita orang yang di kedai tadi, tak ada beban dalam hati saya. Karena apa? Anaknya cerita, kalau misalkan katanya tadi, kalau misalkan bapak tadi masa macam ni saya bawa hospital mungkin masih selamat. So ada rasa kejanggalan di hati. Betul tak? Mungkin dia ngerasa tuh masih bisa diselamatkan tapi karena namanya orang Karo ini banyak keluarga, mulutnya semua, mana satu kita mau ambil keputusan gitu kan. Jadi dia nggak bawa ke hospital. Akhirnya 1 jam tuh lebih bapaknya itu macam tarik-tarik napas gitu pemirsa. Kayak dia tuh tersiksa kali ngabisin napasnya gitu. Kalau tadi bawa ke hospital mungkin ceritanya lain, katanya sambil nangis dia. Cuman kami tenangkan, kami bilang takdir hidup mati kita di tangan Tuhan. Cuman saya pun dalam hati saya pikir nggak ada istilahnya tuh sampai sekarang di dalam hati ini kayak janggal, kayak terbebani gitu. Karena apa? Semampu yang saya boleh
saya udah buat untuk bapak saya, gitu pemirsa. Pemirsa, lauk kita udah masak nih. Sekarang kita tutup api dan kita mau makan. Alright. Sekarang biar saya ini biar makan kitanya. Oke pemirsa, nasi semua sudah terhidang, tinggal panggil yang lain makan. So video kita untuk pagi ini saya rasa sampai sini saja. Terima kasih banyak, jumpa lagi di video berikutnya. Bye.